Kalau kamu lagi ngerasa ditolak, gagal, atau jalanmu mentok, jangan buru-buru nyerah, karena bisa jadi justru itu jalan yang benar, kata Marcus Aurelius. Hidup yang menyenangkan tidak memerlukan banyak hal, semua ada di dalam dirimu sendiri, dalam cara berpikirmu. Di video ini, kita akan bahas dan ambil pelajaran dari seorang kaisar Romawi yang bukan cuma berkuasa, tapi juga punya ketenangan luar biasa dalam menghadapi tekanan hidup. Dan ilmunya masih sangat relevan buat kehidupan kita hari ini. Siapa Marcus Aurelius? Dia adalah kaisar Romawi paling berkuasa dari tahun 161 hingga 180 Masehi. Pasti kalian akan berpikir, apa sangkut pautnya zaman Romawi dan saat ini? Marcus Aurelius bukan dikenal karena dia penguasa, dia dikenal karena dia mampu menjaga kewarasannya di tengah kekacauan. Mengingatkan dirinya untuk tetap adil dan rasional saat menghadapi tekanan luar biasa. Mencari kekuatan batin saat kondisi eksternal sangat berat. Tulisannya membahas tantangan universal manusia, bagaimana menghadapi kesulitan, mengelola emosi, seperti amarah dan kecemasan. Aku juga awalnya berpikir, halah pasti dia nulis itu semua di kerajaan yang megah. Fakta sejarahnya Marcus Aurelius menulis meditation, bukan untuk dibaca semua orang. Itu adalah catatan pribadinya. Aku juga awalnya berpikir tahu, apa sih Marcus emang dia bisa menghadapi tantangan yang kita alami sekarang? Contohnya, ditolak pekerjaan atau gagal terus-menerus. Catatan pribadinya, sebagian besar meditations ditulis selama Perang Marcomannic sekitar tahun 170-180 Hem. Ia menghabiskan bertahun-tahun di perbatasan utara kekaisaran, di sepanjang sungai Danube, wilayah yang sekarang menjadi Austria, Slovakia, Hungaria, dan Serbia. Dia juga menghadapi wabah penyakit, Antonin Plague, yang membunuh jutaan rakyatnya dan bahkan pengkhianatan dari salah satu jenderalnya. Istrinya, Faustina the Younger, meninggal pada tahun 175 M di sebuah desa di kaki pegunungan Taurus. Marcus Aurelius sedang berada di dekatnya dalam perjalanan kampanye militer, dan yang paling menyakitkan, dia kehilangan 8 dari 13 anaknya. Lalu bagaimana dia bisa bertahan? Disinilah kekuatannya. Alih-alih menatapi takdir, dia fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, pikirannya, tindakannya, dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Meditation memiliki 12 bab, dan inilah pelajaran yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Pelajaran pertama, fokus apa yang bisa kita kendalikan. Pernah nggak kalian stres berat karena macet parah pas lagi ada janji penting? Atau kesel karena teman tiba-tiba batalin janji di menit-menit terakhir? Atau mungkin cemas setengah mati nungguin hasil pengumuman yang nggak bisa kita ubah lagi? Kalau iya, kita semua sama. Reaksi pertama kita biasanya apa? Marah-marah, ngedumel di media sosial, menyalahkan keadaan. Kita menghabiskan banyak sekali energi untuk hal-hal yang sebenarnya ada di luar kendali kita. Nah, menurut Marcus Aurelius, disinilah letak kesalahan terbesar kita. Dia ngajarin kita untuk menarik garis batas yang jelas. Di satu sisi ada hal yang NJGAK bisa kita kontrol. Macetnya, keputusan teman kita, hasil pengumumannya. Di sisi lain, ada hal yang 100% bisa kita kontrol. Respons kita. Jadi, alih-alih marah karena macet, kita bisa kontrol pilihan kita untuk dengerin podcast yang bermanfaat. Alih-alih kesal karena janji batal, kita bisa kontrol waktu luang yang tiba-tiba kita dapatkan itu untuk istirahat atau ngerjain hal lain. Intinya adalah memindahkan fokus energi kita dari pertanyaan, kenapa ini terjadi sama gue, menjadi pertanyaan, oke, ini sudah terjadi. Sekarang apa yang bisa gue lakukan? Pergeseran kecil ini dampaknya luar biasa untuk ketenangan batin kita. Ini adalah langkah pertama untuk punya remote control atas kebahagiaan kita sendiri. Gimana? Simpel kan, tapi butuh latihan. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran kedua yang gak kalah penting. Pelajaran 2. Cara pandangmu adalah segalanya. Coba bayangin ini. Kamu bikin kesalahan kecil di pekerjaan, atau mungkin kamu dapat satu komentar negatif di postingan media sosialmu. Apa yang terjadi? Seringkali, satu kesalahan kecil atau satu komentar pedas itu bisa merusak mood kita seharian penuh. Kita jadi kepikiran, aku bodoh banget. Semua orang pasti menertawakanku. Kerja kerasku sia-sia. Padahal, faktanya, itu cuma satu kesalahan kecil.
Itu cuma satu komentar di antara puluhan komentar lain yang mungkin baik-baik saja. Nah, disinilah Marcus Aurelius memberikan kunci kedua. Dia bilang, yang menyakiti kita itu bukan kejadiannya, tapi penilaian atau opini kita tentang kejadian itu. Jika kamu menderita karena sesuatu di luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu tentangnya. Ini dahsyat sekali maknanya. Artinya begini, kritik itu sebenarnya netral. Kesalahan itu juga sebenarnya netral. Pikiran kitalah yang memberi label pada semua itu. Label seperti, ini bencana, ini memalukan, aku gagal. Marcus mengajak kita untuk belajar mencabut label itu. Saat ada yang mengkritik, alih-alih memberinya label serangan, coba beri label data atau informasi. Oh, menurut dia, bagian ini bisa lebih baik. Oke, ini data. Titik. Tidak perlu ditambah drama. Ini seperti hujan. Hujan itu cuma air yang turun dari langit. Dia netral. Pikiran kitalah yang memberi label. Wah, romantis. Atau sial, cucian jadi nggak kering. Hujannya sama. Cara pandang kita yang membuatnya terasa berbeda. Jadi, pelajaran kedua ini melatih kita untuk menjadi penjaga gerbang pikiran kita. Kita yang punya kuasa penuh untuk memilih, mau melihat sebuah kejadian sebagai masalah besar atau sebagai pelajaran berharga. Kekuatan ini ada di dalam diri kita, dan menurut Marcus, inilah sumber kebebasan sejati. Makin menarik kan? Sekarang kita siap untuk pelajaran ketiga yang akan membuat kita lebih berani dalam bertindak. Kita sampai pada pelajaran terakhir, sebuah pengingat kuat yang akan menyatukan semua yang sudah kita bahas. Pelajaran terakhir, semua ini akan berlalu. Coba pikirkan ini. Saat kita lagi di puncak kebahagiaan dapat pujian, meraih sukses, jatuh cinta kita berharap momen itu nggak akan pernah berakhir. Sebaliknya, saat kita lagi di titik terendah patah hati, gagal, merasa sendirian rasanya penderitaan itu akan berlangsung selamanya. Manusia itu cenderung lupa bahwa segala sesuatu dalam hidup ini sifatnya hanya sementara. Marcus Aurelius, sebagai seorang kaisar, melihat langsung betapa sementaranya kekuasaan, kekayaan, bahkan kehidupan itu sendiri. Dia melihat jenderal-jenderal terhebat akhirnya mati. Dia melihat kota-kota megah akhirnya menjadi puing. Dan dia menulis tentang ini terus-menerus di jurnalnya. Pelajaran ini punya dua sisi yang sama-sama kuat. Pertama, saat kamu lagi di masa sulit, ingatlah, ini pun akan berlalu. Rasa sakitmu, kesedihanmu, kegagalanmu itu semua hanyalah sebuah musim dalam hidupmu, bukan cuaca permanen. Ini memberimu kekuatan dan harapan untuk bertahan. Kedua, saat kamu lagi di masa jaya, ingatlah juga, ini pun akan berlalu. Ini bukan untuk membuatmu pesimis, tapi untuk membuatmu rendah hati dan lebih bersyukur. Nikmati kesuksesanmu tanpa menjadi sombong. Hargai kebahagiaanmu tanpa terlalu terikat padanya. Pelajaran ini melatih kita untuk tidak terlalu terbang saat dipuji dan tidak terlalu tumbang saat dicaci. Jadi, itulah 3 pelajaran utama dari seorang kaisar filsuf, Marcus Aurelius. 1. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. 2. Cara pandangmu adalah segalanya. 3. Ingatlah bahwa semua ini akan berlalu. Di awal video ini, saya bertanya kalau kamu lagi merasa capek, galau, atau cemas. Dan ternyata, jawaban untuk perasaan-perasaan itu mungkin sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukanlah tahta, kekayaan, atau pasukan. Kekuatan terbesar ada di dalam sini, di dalam pikiran kita yang terlatih, tenang, dan bijaksana. Semoga dengan menerapkan sedikit dari kebijaksanaan ini, kita semua bisa menghadapi naik turunnya kehidupan dengan lebih tangguh dan damai. Terima kasih sudah menonton. Menurutmu, pelajaran mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali membaca cerita kalian. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.